Ibu harus berhati-hati. Berjanjilah Bu, dan ingat pasar saham AS sangat dalam. Dan itu mungkin untuk kehilangan 90% dalam satu hari, jadi jangan membeli secara acak. Oke, Ibu mengerti, kata Rika, sementara dia sudah punya ide di hatinya. Setelah dia berencana untuk kembali, dia segera menjual kalung itu, kemudian menukar uang itu dengan dolar AS dan membuka rekening saham AS untuk belajar perdagangan saham dengan Mira. Kali ini, pengalaman menghabiskan semua uang dan dipaksa datang ke Amerika Serikat membuatnya mengerti satu hal. Seseorang tidak bisa tanpa uang setiap saat, jika tidak, bahkan jika kamu tinggal di produk kelas 1 rumah villa Andara dan mengendarai Rolls-Royce, kamu seharusnya tidak bisa makan. Oleh karena itu, dia sekarang sangat berharap untuk mengumpulkan sejumlah modal untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa lebih percaya diri di masa depan. Namun, dia pasti tidak akan mengatakan itu di depan putrinya. Jadi dia berkata dengan santai, "Ibu hanya ingin bertanya, jangan khawatir, Ibu tidak akan pergi ke saham. Hal semacam itu hanya membuat Ibu pusing." Alena mengangguk dan berkata dengan lega, "Ibu tahu, jangan bermimpi menjadi kaya dalam semalam." Mengirim pergi keluarga Rika. Keluarga 4 orang yang awalnya hangat tiba-tiba menjadi sedikit diam. Ekspresi Mira sedikit muram, sementara 3 lainnya memiliki perasaan bahwa pertunjukan akhirnya berakhir dan mereka akhirnya bisa beristirahat dan bersantai. Mira menarik wajahnya kembali ke rumah, duduk di sofa, dan mengangkat matanya untuk melihat Rano dan Alex, mengangkat tangannya dan memecahkan gelas di kaki mereka berdua, sangat takut bahwa mereka berdua jatuh kembali di tempat yang sama melompat keluar dari jalan. Segera setelah itu, Mira memarahi, "Kalian berdua sialan, kamu tahu cara minum. Tidak peduli apa, selama kamu melihat anggur, sama seperti melihat ayahmu, dan jika kamu menciumnya, kamu akan dibawa pergi." Kedua jiwa telah terpikat. Apakah kalian berdua tidak tahu ada apa? Jika kalian tidak bisa memperbaiki masalah bau ini, berikan saja padaku dan pergi ke tempat asalmu. Dia kemudian menunjuk ke Irma, memarahi dengan dingin, "Dan kau hanya tahu cara bermain dengan ponselmu dengan kepala tertunduk. Apa yang menyenangkan dari ponsel yang rusak? Bisakah kamu membayar untuk bermain dengan ponselmu?" Mereka bertiga dimarahi karena terkejut, dan Alex menjelaskan dengan gugup, "Bibi Mira, tidakkah kami berpikir bahwa kau dan wanita bernama Rika sudah membicarakan hal yang sama? Berbicara sendiri, kita bertiga tidak ada gunanya selain menjadi obat nyamuk. Lebih baik berbicara lebih sedikit daripada berbicara lebih aman, dasar anak ini." Mira berkata dengan dingin, "Akan lebih baik jika Rika datang sendiri kali ini. Poin kuncinya adalah dia juga membawa putri dan menantunya. Bagaimana jika mereka berdua melihat sesuatu? Pelanggan dari Jepang dan Korea Selatan tidak sabar menunggu sekarang. Tidak ada bagal lain yang tersedia jika ada yang tidak beres dengan Rika, dan atasan menyalahkanmu, aku tidak bisa membiarkanmu." Rano yang lebih tua berkata dengan cepat, "Saudariku, aku pikir Rika tertipu olehmu." Aku tertegun sejenak, masalah ini seharusnya aman, dan ketika saatnya tiba, biarkan aku bekerja lebih keras setelah pertemuan, dan ini pasti akan terjadi. Mira berkata dengan dingin, "Aku tidak khawatir tentang Rika, aku khawatir putri dan menantunya akan melakukan hal-hal buruk." Setelah berbicara, Mira menambahkan, "Aku selalu berpikir bahwa wanita bernama Rika ini mengatakan dia tinggal di Jakarta, rumah villa Andara, mengemudikan Rolls-Royce memang membual, tetapi ketika saya melihatnya mengatakan ini hari ini, putri dan menantunya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, dan itu seharusnya benar." Rano berkata dengan terkejut, "Jika dia bisa tinggal di tempat seperti Jakarta, jika dia mampu metomso rumah villa Andara kelas 1 dan Rolls-Royce, ini membuktikan bahwa latar belakang keluarga Rika tidak biasa. Menggunakannya sebagai keledai,
Bukankah seharusnya ada kecelakaan? Kecelakaan? Apa yang bisa terjadi? Mira dengan dengusan dingin berkata, masa sewa rumah kita hampir habis, dan tanah seluas 3 hektar di Providence bisa dianggap membiarkan kita bermain melewatinya. Sama seperti para pengembara itu, setelah sepotong padang rumput dimakan, yang berikutnya akan diganti. Aku tidak akan kembali dalam 8-10 tahun. Selain itu, kita semua menggunakan identitas palsu. Siapa yang bisa menemukan kita? Ya, Irma, yang tidak berbicara, berkata dengan cepat, dan kita tidak akan melakukan pengiriman langsung. Pengirimannya ditangani oleh Bibi Anjar. Ini adalah firewall yang disiapkan Bibi untuk kita. Bahkan jika ada yang tidak beres, itu akan menjadi Bibi Anjar yang pertama. Terlebih lagi, keluarga Bibi Anjar ada di Amerika Serikat. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia pasti tidak akan berani mengarahkan kita ke sana. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, itu akan menjadi hukuman seumur hidup paling banyak. Demi seluruh keluarga, mereka tidak akan pernah menyerah pada kita. Kalau tidak, pemerintah pasti akan menggunakan keluarganya untuk membunuh ayam dan memberi contoh. Mira mengangguk, nada suaranya sedikit melunak, dan berkata dengan ringan, tidak masalah jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak tahu. Bahkan jika mereka memeriksa identitas kita yang sebenarnya, akan sulit untuk menemukan kita. Rano bertanya lagi, Mira, apakah Rika berhasil membawa barang ke Hong Kong? Haruskah kita mengatur seseorang untuk mengikatnya lagi? Bagaimanapun, keluarganya cukup kaya, jadi kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ini semua akan sia-sia. Mira mencibir, itu wajar. Biarkan dia membantu kita mengambil barang bekas. Hanya $1 juta jika kita berhasil. Jika kamu mengikatnya, mungkin kau bisa merobohkan beberapa juta dolar. Tapi kita harus menunggunya. Setelah berhasil tiba di Hong Kong, mari kita bicarakan. Jika dia tertangkap di New York, itu akan sia-sia. Setelah itu, Mira berdiri dan berkata, aku akan pergi ke Rampage, dan ada satu lagi di sana. Orang tua yang mengunjungi kerabat di Amerika Serikat telah menggodaku baru-baru ini, dan dia harus kembali dalam 2 hari. Aku merasa bahwa aku harus bisa memenangkannya dengan seluruh kekuatanku. Bersiaplah, pergi ke daerah Indonesia Town di Seattle untuk memeriksa dan melihat apakah ada rumah besar yang cocok. Jika mereka ingin menyewanya, kita akan pindah ke Seattle ketika aku menyelesaikan orang tua ini. Alex buru-buru berkata, Bibi Mira, bukankah Seattle agak terlalu jauh? Itu ribuan kilometer dari timur ke barat. Mira berkata dengan dingin, apa yang kamu tahu, setiap kali kamu berpindah tempat, kamu harus berada sejauh mungkin. Setelah Seattle selesai, kau akan meninggalkan Amerika Serikat untuk sementara dan pergi ke Toronto dan Vancouver untuk sementara waktu, dan tidak akan kembali ke Amerika Serikat dalam tahun ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Rano dan Alex, dan berkata dengan dingin, jika kalian berdua menjadi sangat kecanduan alkohol, aku tidak akan membawamu di masa depan. Kamu harus kembali ke Myanmar Utara. Orang itu buru-buru meyakinkan, jangan khawatir, kita tidak akan pernah serakah lagi. Mira kemudian memelototi Irma, yang menggigil ketakutan, dan berkata berulang kali, Bibi Mira, jangan khawatir, di masa depan. Aku tidak akan bermain dengan ponselku lagi. Mira melihat bahwa mereka bertiga telah membuat janji, ekspresinya sedikit melunak, dan dia berkata dengan dingin, aku pergi, cepat dan bersihkan semuanya. Pada saat ini, Alex menerima pesan, dia membukanya dan berkata dengan cepat, Bibi Mira, terakhir kali hasil golongan darah wanita tua Lina untuk putranya keluar. Ada seorang pasien di Amerika Serikat yang bisa menandinginya, dan pembelinya menawarkan $500,000 AS.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.